Halo, selamat malam. Ada Happy Five Family, Budikai, ini Eliana, Musdafira, Hatna Nugraha. Panas ya. Halo Lina, Wendy, Zuria, Dayu, Tami, Kosadiatmo, Ateris, Bilada, FN Design, Hans 760, apa kabar? Wongs Over, Hans Kwan, Imam Fidia, Susan Cucu, Yuandi Nawawi, Robbie Witch, Indra S. Yusuf, Budi Kaiing, Liana Teja, Kwang Chen, Jovi Wijaya, Miko Harlin. Hai, apa kabar semuanya? Hai everyone. Selamat malam. Oke deh, bentar lagi udah mau Imlek. Kira-kira marketnya gimana ya? Bagi angpau nggak ya kira-kira? Bakalan bagi angpau nggak ya? Yuk kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita start dari IHSG dulu. Yang jatuh. Oke deh. Ya mari kita lihat di sini IHSG ya teman-teman. Masih sideways dan ini ketahan MA20-nya di sini. Dia bakalan bisa agak-agak turun dikit. Kenapa? Simple aja ya, karena USD-nya aku buka dulu bandingin ke rupiah. Bandingin dengan rupiahnya ya. Ini dia agak naik dikit kemarin, meskipun hari ini turun lagi, which is dia bagus lah, berarti konsolidasinya cenderung lebih rendah range-nya. Kemarin saya perkirakan dia akan langsung naik ke 15.3, tapi ternyata nggak kuat naiknya. Jadi konsolidasinya antara range 15.2 sampai dengan 15.190-an, 15.025 atau 15.000 sampai 15.200-an gitu. Jadi dia masih akan sideways di sini dan ada kemungkinan turun lagi nggak? Kayaknya nggak dulu, kayaknya dia akan ketahan di level 15 ribuan sampai 15.200-an dulu gitu ya. Jadi teman-teman di sini IHSG sendiri juga mulai agak-agak ketahan ya penguatannya dalam jangka pendek, dan ini normal-normal aja, ada kemungkinan akan turun lagi sampai 6680. Kalau misalkan saya salah dan dia menguat ya bagus dong. Ngomong-ngomong saham big cap perbankan gimana ya kalau misalkan IHSG-nya turun? Kita lihat di sini saham BBCA dia udah mantul dari area support MA200-nya beberapa hari kemarin, dan dia sempat menguat ya selama 3 hari. Dan kalau kita perhatikan hari ini sebenarnya dia nggak kemana-mana, meskipun hijau tapi hijaunya tuh bukanya dari bawah gitu. Nah jadi teman-teman, ini support BCA sekitar 8.050-an. What to do dengan BBCA saat ini masih wait and see buat teman-teman yang investasi jangka panjang, karena valuasinya cenderung mahal. Yang udah punya jangan nambah lagi, kecuali belum punya ya beli dikit-dikit di level 8.050 sampai 8.200-an untuk investasi jangka panjang. Tapi kita nggak menyarankan untuk masuk banyak di sini karena valuasinya udah cukup mahal.
Meskipun secara chartnya ini udah mulai normalize tuh artinya udah nggak ketinggian lagi secara teknikal. Dan aku nggak akan ulang untuk BMRI, BBRI, dan BBNI biar kalian nggak bosen juga nih. Kalau tiap hari dibahas itu terus nanti bosen nih teman-teman ya. Gerah. Di situ lagi panas atau lagi dingin ya? Tahu nggak ini apa? Ini bukan burger. Jadi tadi dapat kiriman mau imlek dari teman, dari Ita. Enak. Hai Pak Teddy, hai Putra Lava. Oke, kita lanjut ya. Aku kepengen bahas CPO. Sorry. Kemarin ada kita bahas saham-saham yang sektor-sektor yang kepengaruh reopening China. Salah satunya adalah CPO. Kita bahas dulu sektoralnya CPO ini. Sentimen apa sih sebenarnya dari reopening China ini yang bisa mendorong CPO? Jadi di tahun 2022 lalu harga CPO global tuh udah turun terus. Ya sekitaran 11% dan itu turunnya lumayan signifikan. Di kala batu bara naik, CPO nggak naik gitu. Dan kemudian di tahun 2023 sampai tanggal 17 Januari kemarin harga CPO tuh masih turun terus sampai ke level 3810 ringgit Malaysia per ton atau turun 8,5%. Nah, tahun ini 2023 CPO ini diperkirakan mengalami penurunan produksi. Jadi produksinya makin dikit, supply CPO tuh makin dikit karena pemupukan tuh minim banget yang dilakukan di tahun kemarin. Harga komoditinya tuh tinggi banget gitu, sehingga terdapat potensi kenaikan harga CPO karena supply yang terbatas ya. Jadi karena supply-nya produksinya sedikit, maka harganya berpotensi naik. Selain itu, demand meningkat. Jadi reopening China ini akan memberikan dampak yang cukup besar karena China ini merupakan konsumen CPO tertinggi kedua di dunia setelah India. Nah, sekarang kita akan lihat untuk saham-saham CPO kinerjanya gimana sih. Yang pertama dari Astra Agro Lestari. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa klik tombol share di kanan bawah dan share ke teman-temanmu ya IG Live malam hari ini supaya semakin banyak orang yang mendapat manfaat. Oke. Jadi yang pertama mau bahas dulu tentang AALI. AALI ini yang gerakannya paling steady. Paling steady itu artinya paling lambat, paling alon-alon. Kalau naik juga dia naiknya nggak sampai cepat banget, turun juga turunnya pelan-pelan. Tapi meskipun turunnya pelan-pelan, kalau turun terus ya sama aja mematikan gitu. Ya jadi tetap harus ada pembatasan risiko. Oke, kita bahas fundamentalnya dulu, baru setelah itu teknikalnya. Kinerja AALI di 9 bulan pertama tahun 2022 ya, dan juga di kuartal 3 2022. Jadi secara tahunan AALI ini pendapatannya malah turun dibandingkan 2021. Dia turun 8,3%. Laba bersihnya secara tahunan dia juga turun. Oke, ntar aku bahas Bosco dan LSIP, tapi sabar ya, aku mau bahas di AALI dulu. Jadi laba bersihnya AALI ini di tahun 2022 itu dibandingin dengan tahun 2021 malah turun 17,2%. Ini kebalikan banget dengan sektor batu bara. Dan kinerjanya secara kuartalan pada kuartal ketiga kemarin naik. Jadi kalau dibandingin tahun sebelumnya turun, tapi dibandingin kuartal sebelumnya tuh artinya pada bulan September, jadi Juli, Agustus, September itu dibandingin dengan April, Mei, Juni ya. Juli, Agustus, September bandingin dengan April, Mei, Juni tahun kemarin itu malah naik. Secara kuartalan pendapatannya naik 26%, secara laba bersihnya kuartalan itu naik 24,8%. Nah, selama 9 bulan pertama 2022, kinerja profitabilitas AALI ini melambat secara tahunan karena volume penjualannya turun ya. Jadi volume penjualannya turun tapi kuartalannya cukup oke. Nah, sekarang kita lihat ya. AALI teknikalnya gimana?
Melia. Oke, kita lihat AALI ya. Dia tuh sempat tren turun. Dia sempat tren turun banget tuh sejak, nah ini pattern head and shoulders. Nah, tau nggak teman-teman? Aku bukan mau nakut-nakutin nih, hehe. Saham-saham perbankan besar kita bentuknya lagi kayak gini, ya. BCA lagi di posisi ini, tapi dia mantul naik gitu. Jadi belum tentu kok dia breakdown. Beberapa kali bentuknya head and shoulders tapi nggak breakdown juga. Jadi ini dia bentuk head and shoulders gitu untuk AALI di tahun 2022 kemarin, dan breakdown turun terus downtrend terus sampai bulan Oktober 2022, kemudian dia naik, dan sejak Oktober sampai sekarang tuh sudah mengalami perbaikan tren. Si AALI ini jadi sideways dengan supportnya di 78, artinya best price 78, deket-deket 78 semakin murah gitu. Nah, untuk AALI sendiri sekarang masih tren sideways dengan range 78 sampai 8.800 ya. Jadi teman-teman, di sini M-Trade tadi ada trading buy untuk AALI, untuk swing trading dulu nih. Jadi kita akan watch untuk jangka menengah juga. Oke. CPO turun melambat kata Om Brewok. Iya sih, udah mencapai bottomnya nih ya. Jadi udah lumayan banget. Oke, terus kemudian kita akan lihat nanti abis ini LSIP TAPG. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu, tadi ada yang nanya Gosco. Melia Saraswati, thanks banget ya berkat malam-malam. Lihat IG live miss yang tentang Antam, aku langsung jual pas pagi, siangnya turun. Ya pas bener kok. Ya saya pas bener, kalau pas nggak bener juga pernah. Namanya juga saham, nggak ada yang kita nebak 100% pasti. Oke, Gosco. Mari kita lihat Gosco Plantations TBK. Which kameranya lupa dibalik. Gosco to the moon. Bukan cuman Gosco kayaknya, tadi BBPT juga to the moon juga, tapi dia terus turun. Nah, untuk Gosco ini teman-teman, pengalaman aku kalau trading Gosco itu harus diamati, harus diperhatiin baik-baik, karena dia cepat naiknya dan cepat juga dibantingnya. Contohnya kelihatan tuh di sini. Di sini tuh kelihatan chartnya itu sharp, kalau naik sharp, kalau turun sharp juga, naik sharp, turunnya juga sharp juga, bantingannya lumayan. Jadi Gosco sendiri ini baru naik hari pertama, hari ini biasanya dia akan naik 2 atau 3 hari, tapi kenaikan hari kedua atau hari ketiga tuh udah mulai waspada. Besok kemungkinan dia naiknya belum tentu langsung naik kencang, bisa jadi naiknya tuh terbatas di 110 aja gitu. Terus kemudian dia bisa lanjut naik lagi sampai 138, 139, saya bisa benar bisa salah. Tapi sebenarnya kalau saham kayak gini teman-teman ya silakan, kalau mau ngejar, mau nyoba-nyoba, ngetes mau ngejar silakan. Tapi biasanya saham kalau udah naiknya super kencang langsung tiba-tiba ditarik naik 26%, dan ini naiknya tuh cepat banget loh. Dia naiknya tuh cepet banget tarikannya. Ini teman-teman hati-hati banget ya. Profil resikonya harus yang siap dengan resiko banget ya. Jadi mesti siap banget dengan resiko. Kayaknya kalau teman-teman yang masih pemula dan nggak siap dengan stop loss, nggak layak deh. Bukan nggak layak. Nggak worth it buat ngejar ini gitu ya. Jadi nggak worth it buat ngejar ini. Tapi kalau yang udah siap dengan fluktuasi dan siap mantau terus, silahkan. Ini udah nggak layak dikejar, kesimpulannya sih gitu. Oke, terus aku mau bahas tentang LSIP. Kita seling-seling ya sambil bahas fundamentalnya juga. Ini kata warna-warni putra, jangan ditinggal ke kamar mandi kalau beli Gosco dan BBPT juga sebenarnya. Tapi BBPT tadi ada dibantu sama M-Trade. Oke.
Oke, sambil aku mau bahas fundamentalnya LSIP, kita mulai trading lagi, marketnya udah mulai aktif lagi teman-teman. Ada bonus 8 bulan kayaknya terbatas hari ini atau besok ya berakhir, saya nggak hafal juga. Teman-teman yang mau trading lagi dibantu dan dibimbing oleh Mtrade, langsung aja ke mtrade.id. Mumpung lagi ada bonus ya. Dan kemudian LSIP nih, London Sumatra Plantation, namanya dulu London Sumatra Plantation, sekarang ganti perusahaan perkebunan London Sumatra di Indonesiain. Secara tahunan LSIP ini dia pendapatannya turun 8,8%, tapi secara tahunan laba bersihnya justru naik 1,6%. Nah, untuk LSIP teman-teman, ini penurunan sepanjang 9 bulan 2022 kemarin. Ini karena turunnya volume penjualan sepanjang tahun 2022 kemarin ini dibandingkan dengan tahun 2021. Oke. Terus kita lihat ya. LSIP nanti kalau misalkan China reopening dia nggak akan terlalu kedampak. Kenapa? Karena sekitaran 97% itu penjualannya ditujukan ke pasar domestik dan 63% penjualannya ditujukan ke SIMP. Tahu nggak? Efeknya kemana? Indofood. Mau tahu kenapa Indofood naiknya nggak sekencang ICBP? Karena Indofood dia punya anak usaha di bidang CPO ya. Jadi efeknya ke situ. Tapi kalau nanti CPO-nya gerak, Indofood-nya juga bakalan naik gitu. Nunggu bonus 24 bulan. Bisa aja. Oke, mari kita lihat LSIP perusahaan perkebunan London Sumatra, dulu namanya London Sumatra Plantation. Ini bentuknya udah double bottom. Secara teknikal udah double bottom. Secara profil resiko, LSIP ini di tengah-tengahnya antara AALI dan GOSCO. Jadi kalau GOSCO itu dia cepat banget gerakannya, AALI slow melo-melo, LSIP ini pas di tengah-tengahnya. Jadi dia nggak terlalu cepat, dia nggak terlalu lambat juga. Jadi lumayan lah gerakannya, dia bakalan masih oke. Kita watch LSIP kalau breakout 1045 gitu. Antara buy on weakness di dekat 1000 atau buy breakout 1045. Oke. Terus kita mau bahas TAPG sekarang. Ini udah ada beberapa yang minta TAPG. Oh, Suhanto minta TAPG. Baiklah, TAPG. Yang menarik nih, TAPG. Beda sama AALI dan juga LSIP, dia pendapatannya naik 52% secara tahunan dan laba bersihnya naik 239% secara tahunan. Jadi kita perlu watch TAPG ini, profitabilitasnya tumbuh positif. Kenapa? Karena kenaikan volume penjualan di kala yang lain banyak yang mengalami penurunan. Jadi kita perhatikan teknikalnya juga ya. Jadi bukan cuman fundamentalnya. Mari kita lihat teknikalnya. Nah, ini nih fundamentalnya menarik, tapi teknikalnya hati-hati. Kenapa? Karena chart seperti ini seringkali menunjukkan enggak liquid. Biasanya bid overnya agak kurang oke. Halo Sarwo Aji, GJE 5000, Wijaya Pranoto yang baru bergabung, mungkin Omo Kardia, Prima Dita A, Tommy Tio, Susan Cucu, Erika Paramita. Ya, jadi kok bisa tahu likuiditasnya biasanya kurang bagus gimana? Ini saham ini banyak ekornya. Kalau ditranslate gimana? Banyak ekornya tuh sebentar naik, sebentar turun. Bentar turun, bentar naik. Banyak PHP-nya. Jadi hati-hati dengan saham seperti ini. Padahal FA-nya bagus ya, dia cuannya banyak. Maka dari itu kita kalau trading nggak bisa cuma lihat FA aja. Kita kalau lihat trading lebih ngelihat TA ya. Susan Cucu, saya kurang jodoh dengan saham CPO. Terus jodohnya apa dong? Kalau aku dulu aku berpikir seperti itu kan. Aku kurang jodoh nih dengan saham ini kayaknya nggak cocok deh. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ini. Dulu aku merasa nggak jodoh dengan Pegas. Kenapa? Karena tiap kali aku beli Pegas, abis itu turun. Setelah aku perhatikan, bukan salah trennya juga, bukan salah sahamnya dan bukan salah akunya, karena memang saham ini dia cenderung banyak sideways-nya gitu. Jadi ketika masuk waktu itu pas trennya lagi sideways,
Jadi kita mesti melihat tren dari satu saham atau satu sektor tersebut gitu. Kadang-kadang sektor tersebut lagi rame, bisa juga dia akan naiknya lebih cepat. Jadi intinya kita jangan kasih label apapun buat diri kita, cocoknya saham ini atau saham itu, karena trader itu benar-benar fleksibel banget. Even dulu aku pernah rugi besar di Bumi tahun 2008, tapi kemarin Bumi lumayan aktif ya, aku sempat ada trading dikit-dikit juga gitu. Meskipun masih membekas di sini. Oke. Ayo hijau. Penjualan otomotif 2022 sudah tembus 1 juta unit lagi. Astra Internationalnya kenapa belum terdorong sentimen itu ya? Valuasi juga sudah sangat super terdiskon. Pertanyaan yang bagus sekali. Astra International, aku belok dulu ke ASII dikit sebelum kita bahas lagi topik kita hari ini. ASII itu beberapa hari ini tuh sebenarnya udah naik loh. Cuman dia kemarin sempat turun lumayan signifikan. Ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ya karena dia udah naiknya ketinggian waktu itu di bulan Mei Juni 2022. Faktor kedua adalah dari AALI, Astra Agro Lestarinya turun. Ya, jadi kita lihat AALI ini dia kena impact penjualannya turun. Ini pada bulan Juni 2022 dia breakdown. Kita lihat di ASII impact-nya berasa di bulan sekitaran Oktober. Nah, ini dia mulai turun, dan selain itu juga ada kerugian investasi di GoTo, tapi itu kerugian yang sifatnya floating, jadi lebih ke Astra Agro Lestari. Selain itu, United Tractor, anak usaha dari ASII juga, ini udah mulai slow down untuk United Tractor-nya tuh di bulan Oktober November ya. Jadi dua anak usahanya ASII lagi dikit slow down ya. Kemarin United Tractor udah mencapai puncaknya, terus kemudian agak-agak turun gitu karena harga batu baranya juga turun. Jadi ini kena efeknya. Ceritanya si ASII ini ada miripnya dengan Indofood ya gitu, karena kebanyakan anak usaha juga gitu. Jadi diversifikasi itu impactnya ada positifnya, ada negatifnya. Kalau yang satu naik, satunya turun, jadi dia narik turun juga, banyak sideways-nya gitu. Makanya Indofood dan ICBP beda. ICBP dia lebih gampang naik, lebih gampang turun ya. Kalau si Indofood ini karena tarik-tarikan, impact-nya dia banyakkan sideways-nya gitu. Jadi kalau lagi ada satu tren naik ataupun turun, dia nggak akan sampai yang kencang banget. Plus minus ya. ASII masih oke kok. ASII ini sampai ke level 5.700-an dia bisa koreksi, bisa turunnya mungkin sampai ke level 54-an. Jadi technical ASII gimana tuh udah aku bahas ya, support terkuat masih 5.200 dan masih layak banget buat investing. Tapi investing kan kita nggak bisa ngelihat cuman short term gitu. Kalau investing terus mikirnya besok belum naik, ya itu mah trader bukan investor. Investor mikirnya masuk ke hari ini, tahun depan itu gimana, atau 3 bulanan di review kayak gitu. Oke, downside risk sektor CPO apa? Tadi kita baru bahas satu sektor yang terdampak positif dari reopening China, yaitu sektor CPO. Beban biaya pupuk itu lebih tinggi dari perkiraan. Terus kemudian demand berkurang akibat perlambatan perekonomian global dan ada fluktuasi harga komoditas. Nah, sekarang aku mau kita boleh move on ya dari sektor CPO ya. Kita mau move ke sektor yang lainnya. Kalau kemarin kita udah bahas oil and metals, nggak perlu dibahas lagi ya. Gimana nih, mau bahas lagi nggak nih oils and metals? Oils and metals itu kedampak positif dari reopening China karena dia punya demand meningkat ya. Yang aku belum bahas kemarin, coal juga aku udah bahas, retail yang aku belum bahas. Retail aku bahas ya, efeknya apa reopening China ke sektor retail. Ini yang banyak orang belum perhatikan juga, karena banyak yang perhatiannya ke sektor komoditas. Jadi retail ini kita perhatikan aktivitas ekspor impor tuh bakalan makin pulih, makin recover seiring dengan pelonggaran COVID-19. Teman-teman tahu sendiri di Shopee itu banyak banget yang jualan tuh apa? Impor barang dari China. Ada kan, misalkan lokasinya dari mana nih, luar negeri, oh ternyata barangnya datangnya 3 minggu atau 1 bulan kemudian, itu dari China gitu ya. Jadi permintaan barang konsumsi potensi meningkat terdorong seasonality tahun baru China juga.
di China di sana, cuman di Indonesia kedampak positif dengan supply barang tuh lebih bagus. Dan reopening China akan meredakan gangguan supply global, bisa menjaga harga barang lebih rendah. Ini bagus banget untuk sektor retail kita. Oke. Persiapan puasa sama lebaran. Cepet banget ya. Ini buat karyawan senang dapat THR, tapi buat pengusaha dak-dik-duk-der dengan kondisi yang seperti ini. Ya, kita sih aman, M-Trade masih aman. Cuman ya slow down. Jadi ke depan saya mau sharing nih buat teman-teman, bukan cuma tentang trading saham, tapi aku mau sharing bagaimana jadi pebisnis itu, gimana perjalanan aku menjalankan M-Trade ini, mengelola tim, mengelola sistem, manajemen dan sebagainya. Suka dukanya semua ya. Aku mau bagiin ke teman-teman. Kira-kira mau nggak? Jantungnya kelontangan, betul. Jantungnya kelontangan kalau ini udah mau bayar THR dengan kondisi market ekonomi yang seperti ini gitu. Oke deh, semangat teman-teman semuanya. Katanya kondisi lagi tidak baik-baik saja. Itu buat orang yang nanti aku dibilang ngejudge lagi ya. Buat orang yang nggak siap. Kalau kita siap, kalau kita udah manage resiko, ya should be okay lah ya. Mau oke ya. Aku bikinin kontennya start dari reels dan story dulu aja ya, pelan-pelan ya. Oke teman-teman, aku akan bahas bareng Coach Afif. Ini pastinya udah ditunggu-tunggu ya Coach Afif ya. Oh ya, aku mau bahas Tower dan Excel teknikalnya sebelum aku invite Coach Afif. Nanti bareng Coach Afif kita akan bahas Excel dan juga ASII. Rilis penjualan mobil Indonesia mencapai level tertinggi sejak 2019. Siapa di sini yang beli mobil ya? Jadi aku akan bahas itu. Sebelumnya aku mau kasih info. Kira mau ngobrol bareng Pak Yahya lagi, masih ingat Pak Yahya? Pak Yahya Setiatmaja, beliau adalah CEO atau Direktur Utama dari BBCA, Bank BCA. Caranya gimana? Caranya teman-teman langsung aja ke, let me check URL-nya apa ya, mtrade.id/Pak Jahja. mtrade.id, aku ketik ya di komen ya, mtrade.id/Pak Jahja. Ya, jadi acara ini gratis. Disponsori oleh M-Trade ya. Jadi jam tanggal 30 Januari Senin, harinya Senin tanggal 30 Januari jam 3 sampai jam 4. Kenapa jamnya aneh gitu di jam kerja? Karena kita cari jamnya Pak Yahya ini susah sekali gitu. Jadi Pak Yahya tuh baik banget make time buat saya dan buat teman-teman semuanya. Bakalan belajar tentang apa nanti? Bareng Pak Yahya, kita mulai belajar tentang program bisnis kita juga gitu. Jadi saham itu relate banget dengan bisnis. Ketika saya belajar tentang analisis fundamental perusahaan, di situ kita belajar tentang keuangan dan lain sebagainya. Bisnis yang bagus tuh kayak gimana? Ya, analisis fundamental ya it's about business gitu. Jadi bersama Pak Yahya, nanti 30 Januari 2023, Senin jam 3 sampai jam 4 sore, catat acaranya Gretong. Suka kan gratisan? Temanya adalah strategi bisnis tetap resilient dan bertumbuh di tengah badai resesi global, apalagi mau bayar THR. Yang jantungnya kelontangan silahkan nonton. Senin 30 Januari 2023 jam 3 sampai 4. Oke? Kerjaan dipending dulu aja, bilang saya mau meeting sama siapa? Sama Direktur Utama BCA. Gaya lu. Oke deh. Ya jam kantor ya bisanya begitu, mohon maaf, namanya juga orang penting. Kita lanjutkan, kita mau bahas Excel dan Tower, terus kemudian kita lanjut bareng Coach Afif untuk bahas fundamental Excel, ASI. Iya, kita lihat ya, ini adalah Excel, EXCL. Aku bahas teknikalnya dikit saja karena cakep ini. Nonton lewat YouTube enggak, lewat Zoom ya. Jadi daftar dulu ke mtrade.id/Pak Jahja. Oke, ini aku mau kasih warna merah. Warna merah di mana? Karena kita mau imlekan dan kita mau dapat angpau.
Bentar ya, kayaknya saya udah mulai ngelantur karena saya lapar. Kenapa ya saya suka makan malam-malam? Oke. Ini ada neckline dari pattern inverse head and shoulders. Tadi Excel tuh udah berusaha breakout nih, menjebol resisten 2350 dan dia berpotensi untuk menguji resisten berikutnya di 2480 atau 2500. Kita mulai melihat ada tanda perbaikan tren dari Excel asal dia nggak breakdown dari 2260. Jadi M-Trade dapat kemarin beli di harga kemarin, dan hari ini kita masih nge-hold. Kita lihat ini patternnya cukup menarik untuk Excel. Oke, udah kayak komentator bola aja ya Kun ya. Oke, terus kemudian kita lihat Tower. Tower dia menunjukkan pattern yang mirip, yang serupa, dan di sini cakep banget kalau untuk saran-saran investasinya ada di Mvest. Mvest itu teman-teman URL-nya aku lupa, bisa ke mtrade.id juga tuh ada tombol WhatsApp, ketik, dipencet aja lah di situ ya. Jadi bisa nanya semua-muanya. Oh, bit.ly/, daftar Mvest. Oke, bit.ly/, daftar Mvest. Nah, jadi teman-teman di sini ini dia juga membentuk pattern yang sama, inverse head and shoulders, dan berpotensi menguji resisten 1180. Nah, kalau breakout dari sini, ini akan menuju ke level 1250 dan fundamentalnya cakep banget buat tower ini. Sekarang waktunya aku mau invite Coach Afif. Boleh sambil makan? Komentator Pro-West itu ada Afif. Nggak boleh makan, ada Afif. Nanti saya kena marah Afif. Halo Coach Afif. Halo teman-teman semua. Kok ngeblur ya? Oh iya Kamis. Suaramu kok kecil ya? Saya aman loh Miss. Cuman aku aja atau kalian juga mendengar suara Coach Afif kecil? Aku mendengarnya kecil. Coba ininya coba. Saya copot ya. Ini. Oh ya, pertanyaan Rachel Sergio belum dijawab. Sampai lupa tadi nanya apa. Sorry. Diketik ulang deh di kolom questionnya Rachel ya. Lupa tadi nanya apa. Oke, Coach Afif. Ngomong dong tes 1, 2, 3, 4 saya ganteng gitu. Saya masih jomblo. 1, 2, 3. Saya ganteng, saya masih Gimana, jomblo. Miss? Suaranya, Miss? Oke, mundur dikit ya biar gantengnya kelihatan ya. Sip. Viv, Excel gimana FA-nya? Ya, kemarin Excel habis nyelesain red issue-nya ya, Miss ya. Mungkin sekitar tanggal 26 kemarin red issue-nya selesai. Tapi ini mungkin menarik, Miss. Saya ingin bahas sedikit tentang red issue-nya Excel yang mungkin teman-teman hanya nggak bisa melihat red issue itu hanya dengan kacamata kuda red issue gitu ya. Tapi mungkin saya ingin flashback dulu. Jadi di tahun lalu itu mungkin sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Kalau teman-teman ingat, Excel itu pernah ngakuisisi saham Link ya, salah satu perusahaan di bisnis broadband. Jadi kayak bisnis internet untuk rumah atau untuk kantor, itu Link gitu. Itu diakuisisi oleh Excel, dan ketika itu Excel butuh dana sekitar 8,7 triliun. Itu yang besar, dan saat itu Excel itu rencananya mau menggunakan kas internal dan utang untuk membiayai 8,7 triliun tadi. Dan kalau saya hitung-hitung ada kenaikan utangnya Excel setelah setelah akuisisi itu sekitar 2,8 triliun. Nah, setelah ada akuisisi, tiba-tiba Excel itu ujuk-ujuk ada red issue gitu. Mereka mau red issue, ujuk-ujuk tiba-tiba teman-teman. Tiba-tiba ada red issue gitu. Yang red issue-nya juga agak membingungkan ya, karena kalau teman-teman lihat red issue yang penggunaannya itu untuk bayar utang, itu ya relatif agak negatif ya sentimennya gitu. Dan Excel ini kemarin sudah menyelesaikan red issue-nya, dapat dana sekitar 5 triliun, dan 5 triliun ini semuanya akan digunakan untuk bayar utang. Gitu. Dan harusnya bagus ya, karena ya kalau teman-teman cuma lihat red issue-nya, ya red issue bayar utang mungkin negatif. Tapi kalau teman-teman lihat sebelumnya itu Excel udah mengakuisisi Link pakai utang, sekarang red issue, ya secara nggak langsung ini kita bisa konekkan, berarti sebetulnya red issue ini untuk ekspansi juga, meskipun secara nggak langsung gitu ya. Dan kalau menurut perhitungan saya, tentu dampak yang paling kelihatan dari
adanya red issue itu adalah rasio utang ya, debt to equity ratio-nya turun, dan perhitungan saya itu sekitar dari 2,2 kali debt to equity ratio itu turun jadi 1,6 kali. Itu bagus ya, karena kan kalau kita bicara kondisi sekarang dengan mungkin suku bunga kita masih akan naik meskipun sudah mulai melandai ya teman-teman naiknya. Cuman saya rasa suku bunga kita itu masih akan bertahan di level yang tinggi itu untuk beberapa saat. Jadi nggak langsung turun. Nah, ketika suku bunga ini berada di level yang cukup tinggi untuk beberapa saat, itu negatif untuk saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang punya utang besar. Nah, kalau misalkan kondisinya sekarang Excel udah membayar utangnya dengan 5 triliun red issue tadi, ya ada potensi untuk resiko dari suku bunga tinggi ini akan lebih kecil yang dirasakan oleh Excel. Jadi saya rasa red issue ini akan berdampak positif terutama dari sisi utangnya Excel, Miss. Oke deh. Terus ASI ini dia penjualan mobil Indonesia tuh mencapai level tertinggi sejak sebelum pandemi ya. Ini gimana nih? Ya, betul. Jadi tadi siang ya mungkin jam 10 ya itu ada rilis mengenai penjualan mobil di Indonesia untuk bulan Desember, teman-teman. Untuk bulan Desember aja ya, bulan Desember tahun lalu, dan itu penjualan mobil di bulan itu di seluruh Indonesia ya, bukan hanya ASI aja, itu sekitar 105 unit gitu, 105.000 unit gitu. Dan itu naik sekitar 15% dibandingkan dengan bulan November. Itu cukup tinggi karena kalau misalkan kita bandingkan penjualan bulanan dari otomotif di Indonesia itu tertinggi sejak tahun 2019 gitu. Cuman ya teman-teman harus lihat dampak ke Astra gimana, karena ternyata Astra ini meskipun di periode yang sama di bulan Desember itu bisa jualan sekitar 55.000 mobil, tapi kompetitornya Astra itu mereka juga bisa jualan lebih banyak lagi gitu. Itu yang membuat di bulan Desember itu ada penurunan dari pangsa pasarnya Astra. Jadi yang sebelumnya itu 53%, pangsa pasarnya Astra itu turun jadi 52%. Masih tinggi sih sebetulnya, tapi ya itu ada penurunan lah gitu. Dan yang menarik kedepannya seperti apa? Nah ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya. Kedepannya penjualan mobil akan seperti apa? Saya rasa tahun ini masih ada potensi untuk kenaikan dari penjualan mobil di Indonesia. Ya mungkin kita tahu ya, secara daya beli masyarakat kita baik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi mobilitas juga sekarang udah nggak ada pengetatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli mobil baru bisa pamer tuh di jalan gitu. Yang sebelumnya nggak bisa karena ada PPKM. Itu yang mungkin menjadi sentimen positif juga. Dan satu lagi yang mungkin ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah tahun pemilu, teman-teman. Jadi penjualan mobil dengan tahun pemilu itu ternyata punya korelasi yang positif. Jadi kalau teman-teman perhatikan di pemilu terakhir, jadi tahun 2009, tahun 2014, tahun 2014 sama 19. Nah itu biasanya 1 tahun sebelum tahun pemilu itu ada kenaikan penjualan mobil. Dan penjualan mobilnya itu selalu mencapai level tertingginya selama 5 tahun terakhir. Gitu. Nah itu yang mungkin akan dirasakan di minus 1 tahun menjelang pemilu di tahun ini gitu ya. Karena kan pemilu masih tahun 2024. Tahun 2023 ada potensi hal itu mungkin akan terjadi juga karena ya dengan kondisi ekonomi yang saya rasa domestik ekonomi Indonesia masih kuat meskipun global kita masih agak ada risiko ya gitu. Dan dampaknya kepada Astra gimana? Saya rasa signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara Astra kan bisnisnya banyak banget ya, tadi sudah diceritain Mas Alan. Astra itu sekitar 40% dari pendapatannya itu didapatkan dari pendapatan otomotif. Dan itu pendapatan nomor 2 terbesar. Pertama itu tambang sama alat berat ya, yang kedua itu otomotifnya. Gitu. Sehingga kalau misalkan ternyata ya penjualan mobil bisa naik, ya 40% yang ini mungkin akan bisa naik secara kontribusi. Itu yang mungkin akan kita lihat di tahun ini ya, Miss. Jadi saya rasa Astra masih cukup positif untuk tahun ini ya, terutama dari otomotifnya. Cakep deh Coach Afif ya. Aku mau bahas senyumnya loh. Ih, bikin netizen jadi gemas. Oke, Rachel Sergio 2000 tadi ada nanya kalau dari pembahasan yang lalu ada bilang bahwa IHSG bisa berpotensi untuk masih turun, masih ada resiko gitu ya. Tapi sekarang udah membaik sih. Sejak kemarin US dollarnya udah cukup oke. Artinya kalau yang buat investing jangan beli dulu kah sekarang atau beli nyicil-nyicil karena belum tentu turun lagi. Di invest sih kita udah mulai nyicil ya. Kalau nggak boleh nyicil kita nggak akan ada program invest ini gitu. Jadi memang udah waktunya untuk investasi juga. Banyak ada beberapa saham dan
kayaknya kita mau tambahkan 1 atau 2 saham lagi di MVest, tapi sebenarnya kemarin juga udah cukup gitu. Nanti di MVest next week kita akan mulai agak-agak belajarnya tuh lebih daging lagi. Kita mulai belajar numbers. Jadi dari tanggal 7 sampai sekarang nih kita lagi pengenalan, kita banyak belajar tentang mindset, kita banyak belajar tentang strategi dasar. Nanti MVest ke depan kita akan banyak belajar tentang numbers, fundamental, laporan keuangan, dan ada stock comparison listnya juga gitu. Oke, jadi kalau MVest belajarnya di bit.ly/daftar MVest ya. Oke deh, Coach Afif. Besok di morning briefing mau bahas tentang apa nih Coach Afif. Tapi sebelumnya aku mau infoin lagi. Hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 3 sampai jam 4 sore WIB. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Pak Yahya Setiatmaja, beliau adalah CEO dari Bank BCA. Cuy, keren banget. Dan mohon maaf waktunya di jam kerja Senin jam 3 sampai jam 4 karena waktu kosong beliau ya cuman itu, dan ini udah antrinya dari berbulan-bulan yang lalu. Cara daftar ke mtrade.id/Pak Yahya. Acara ini gratis buat teman-teman semuanya dengan tema strategi bisnis tetap resilient dan bertumbuh di tengah badai resesi global, terutama buat pengusaha-pengusaha yang jantungnya sudah mulai kelondangan mau bayar THR. Kalau Coach Afif mah senang gitu loh. Pengusaha yang di sini jantungnya kelondangan gitu. Ya. Jadi hari Senin nanti kita akan mulai bahas tema bisnis yang pastinya akan bermanfaat buat teman-teman semua. Aku akan nanyain Pak Yahya tentang hal-hal yang belum pernah ditanya di IG Live sebelumnya atau di YouTube sebelumnya, yang sifatnya lebih agak personal, bagaimana beliau menghadapi masa-masa sulit di BCA. Mungkin di BCA, kayak BCA nggak pernah sulit deh. Di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Beliau pernah bekerja di perusahaan sebelumnya tuh, kalau saya nggak salah ingat, di Kalbe Pharma. Dan kenapa pindah dari Kalbe Pharma ke BCA dan bagaimana mengelola bisnis yang begitu besar. Oke deh, Coach Afif, dengerin Senin aja. Oke, Coach Afif, gimana nih dengan investing nih? View Coach Afif gimana kalau kita mau investing jangka panjang? Maybe this is the last question. Ya, memang tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang agak merepotkan ya teman-teman, karena mungkin indeks kita nggak akan setinggi naiknya seperti tahun 2022 atau tahun 2021 kemarin. Jadi akan lebih banyak teman-teman untuk PR-nya ya, karena kita harus stock picking, kita harus melihat sektor apa yang menarik, dan di sektor itu apa saham yang menjadi performa yang mungkin akan menjadi performa paling bagus di sektor tersebut. Nah, itu yang mungkin kita juga diajari ya di MPS mengenai. Sorry, Viv. Seninnya tanggal 30 guys, bukan 23. Oke, silakan Viv, lanjut lagi. Maaf ya, kepotong karena kaget tadi ada yang bilang Senin. Oke, lanjutin Viv. Ya, memang tahun ini akan menjadi tahun yang agak susah ya untuk investasi, karena indeks kita nggak terlalu seatraktif tahun sebelumnya. Tapi saya rasa tetap ada kesempatan, karena ya kalau teman-teman mungkin ngikutin MTrade, ngikutin MVest, kita sudah ada beberapa stock pick yang memang fundamental bagus, tapi valuasi sekarang masih murah gitu. Itu yang mungkin akan menjadi saham-saham yang saya rasa performanya akan cukup bagus di tahun ini, meskipun IHSG-nya relatif tidak seatraktif tahun lalu, Miss. Oke, cakep deh. MVest nggak sampai 5 juta kok, kayaknya separuhnya itu. Mungkin tenang aja teman-teman. Yang penting kita belajar bersama, belajar bareng-bareng ya. Terima kasih Coach Afif buat insight-nya malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Semangat selalu. Dan aku lupa umumin, hari Jumat jam 7 malam nanti pindah ke YouTube ya, YouTube Live, karena aku akan start program Beyond Money aku yang pertama. Sebenarnya Pak Yahya ini juga masuk ke Beyond Money, tapi beliau bisanya Senin, nggak bisa di Jumat. Jadi Beyond Money aku yang pertama di YouTube nanti Jumat jam 7 aku akan bicara tentang bagaimana kita mereprogram pikiran bawah sadar kita, supaya kita tuh bandwidth-nya, embernya tuh bisa melebar dari bandwidth yang ember segini, dapatnya duit tuh kayak segitu terus, nggak bisa bertahun-tahun tuh segitu terus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih prosper ke depan, pastinya juga lebih bahagia tanpa beban. Terima kasih Coach Afif, selamat malam, dan semuanya jam 7 malam ngapain jam 7 pagi? Good night everyone. Thanks Coach. Bye. Thank you semuanya. Miss buka endorsement nggak? Wani Piro. WA aja ya yang mau endorse kalau saya cocok dengan produknya dan saya coba ternyata oke, ya it's okay. Good night. Bye.
Bye bye.